Jam siang. Nah, ya, Mang, benangan, Mang. Selamat sore semuanya. Pekan suci, pekan sengsara Tuhan Yesus Kristus. Saya mau memberi hal yang praktis saja. Tetap yang praktis ini bisa berpengaruh besar. Kita berusaha di pekan suci ini, setiap hari kita meluangkan waktu untuk diam, untuk hening. Kita merenungkan dengan dibantu salib yang ada di rumah. Kita melihat salib, kita renungkan proses bagaimana Yesus berkisah sengsara yang ujungnya adalah mati di salib. Kita ada di tahun Jubileum 2025 dan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus kita disadarkan gereja kita adalah peziarah. Maka kita renungkan mengenai peziarahan, mengenai perjalanan kita sebagai orang Katolik. Perjalanan pertama sebagai orang Katolik adalah kita dibaptis. Di sana ada janji baptis. Kita renungkan di hadapan Yesus yang berkisah sengsara itu. Bagaimana sikap kita terhadap janji baptis. Yang berikut, kita menerima sakramen yang lain, yaitu sakramen Ekaristi. Di hadapan Yesus yang berkisah sengsara, kita renungkan sikap kita terhadap sakramen Ekaristi. Kita renungkan bagaimana sikap kita di sepanjang Ekaristi itu, tetapi juga sebelum dan setelahnya. Perjalanan kita berlanjut. Kita juga menerima sakramen yang lain. Ada sakramen pengampunan dosa. Di sana juga ada janji. Saya menyesali dosa-dosa saya dan saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Kita pernah menerima sakramen itu. Di hadapan Yesus yang berkisah sengsara, kita renungkan bagaimana sikap kita terhadap janji tobat ketika menerima sakramen pengampunan dosa. Lalu dalam perjalanan, dalam peziarahan, kita menerima sakramen lagi yang lain, yaitu sakramen Krisma. Di sana kita dipercaya supaya kita menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Supaya entah ketika sekolah, ketika bekerja, ketika ada di masyarakat, di sana kita mewartakan, saya saksi Kristus, saya murid Kristus, saya mewartakan apa yang diajarkan Yesus melalui kelakuan kita di tempat itu. Kita renungkan di hadapan Yesus yang berkisah sengsara mengenai sejauh mana kita sungguh punya komitmen, sejauh mana kita punya kesungguhan menjadi saksi Kristus melalui kelakuan kita. Lalu dalam perjalanan yang berikut, kita menerima sakramen yang lain, yaitu sakramen perkawinan. Di sana ada janji
Di sana ada kesediaan di hadapan Yesus yang berkisah sengsara. Kita renungkan sikap kita terhadap janji perkawinan itu. Kita, gereja, adalah peziarah yang berjalan. Ternyata kalau melihat perjalanan, sudah ada banyak sakramen yang diterima. Sudah ada banyak janji yang kita ucapkan di hadapan Allah. Saudara sekalian terkasih, kita renungkan Yesus yang tidak salah, Yesus yang tidak punya kejahatan, kok rela menjalani yang harusnya dijalani oleh kita. Mengapa begitu? Yesus berkisah sengsara untuk apa? Sederhana, supaya kita peziarah, kita yang dalam hidup itu melakukan perjalanan, tidak tersesat tetapi selamat, supaya kita bertobat. Jadi tujuannya hanya itu saja. Yesus berkisah sengsara supaya kita bertobat. Kita sadar untuk bertobat itu memang perlu dibantu. Nggak mungkin sepenuhnya diserahkan kepada yang bersangkutan. Kita ingat bacaan Injil beberapa hari yang lalu. Ada orang yang berdosa yang dibawa kepada Yesus. Yang ternyata untuk bertobat Yesus harus turun tangan. Yesus berkata, "Aku tidak menghukum, pergilah dan jangan berdosa lagi mulai sekarang." Membutuhkan yang lain untuk bertobat. Sebenarnya seperti itu juga yang dikatakan Yesus kepada kita melalui kisah sengsara. Kita punya utang, utangnya banyak, dan kita harus bayar, tetapi kita nggak mampu membayar. Dan Yesus melalui kisah sengsara sampai mati disalib. Saya yang bayar. Satu. Yang kedua, tapi mulai sekarang pergi dan jangan berdosa lagi. Mulai sekarang bertobat. Jadi minggu ini kita oleh gereja diajak, bukan untuk bikin rame-rame, bukan, justru untuk tenang, untuk hening. Setiap hari merenungkan kisah sengsara Tuhan Yesus yang sampai mati disalib, yang tujuannya jelas untuk menebus kita dan untuk mengajak kita pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Pergi, bergerak dan bertobat. Tingkatkan supaya apa yang pernah dijanjikan dilaksanakan. Janji baptis, janji tobat, sikap terhadap Ekaristi, janji Krisma, juga janji perkawinan. Hanya orang yang rendah hati yang bisa taat, dan hanya yang taat yang selamat. Semoga pekan suci sungguh-sungguh berbuah. Tuhan memberkati. Sebab